Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Arits Ramadan dengan NIM 2148334 SV 20147. Program studi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kunjungan ke salah satu budidaya lobster di Surabaya, yaitu CV King Lobster Surabaya. Mari kita simak dan mari kita belajar bersama-sama mengenai apa itu budidaya lobster di Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Teguh selaku owner dari CV Lobster King Surabaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas mengenai profil dari CV Lobster King sendiri dan apa yang melatar belakangi berdirinya CV Lobster King sendiri. Jadi CV King Lobster ini bergerak di bidang budidaya sistem kemitraan. Jadi budidaya lobster air tawar di lahan sempit. Nah, jadi kenapa untuk lobster air tawar ini? Jadi lobster air tawar ini kan sangat pasarnya ini sangat minim, maksudnya membludak, stoknya yang terbatas dan juga jarang orang yang budidaya juga. Jadi makanya kita membentuk budidaya lobster air tawar sistem kemitraan ini. Apa sih Mas tujuan dari berdirinya dari CV King Lobster sendiri itu? Tujuannya itu satu ya, kita untuk mencukupi pasar yang diminta pasar tentang lobster air tawar ini, karena kan kita jarang kan lobster air tawar ini, dan juga otomatis membantu perekonomian di masyarakat ini. Nah, di situ jadi tujuan dari CV King Lobster ini, pasarnya istilahnya kita memenuhi pasar kuota pasar yang sangat minim kan untuk ternaknya. Jadi kita harus istilahnya, ayo untuk masyarakat ini, ayo kita bersama-sama untuk budidaya lobster air tawar. Mungkin bisa dijelaskan Mas macam-macam jenisnya atau spesiesnya yang ada di sini untuk lobsternya sendiri. Kita ada dua jenis, yaitu ada red claw ya, red claw. Red claw ini habitat aslinya sih bukan dari Indonesia tapi Australia. Nama latinnya ini Cirrus quadricarinatus. Terus yang kedua ada lobster clarki atau lobster hias. Jadi di situ kita pelihara budidaya itu ada dua, ada pasar untuk hias, ada pasar untuk konsumsi. Kalau yang hias tadi yang saya bilang itu lobster jenis clarki. Tapi yang kedua adalah red claw. Red claw itu adalah lobster air tawar yang khusus buat konsumsi. Wah, jadi sangat bervariasi ya Mas jenis-jenisnya sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ini kalau ingin memulai budidayanya atau mempelajari gitu, apa sih Mas yang harus disiapkan untuk pertama kali itu? Jadi ternak lobster air tawar ini yang tadi saya bilang, lobster air tawar ini bisa diternakan di lahan sempit sekalipun. Jadi bisa cukup untuk wadah yang kecil, bisa bak, bisa styrofoam. Banyak juga yang sekarang memakai sistem skala kolam terpal, jadi bisa memanfaatkan ruangan yang ada. Jadi itu yang bikin mudah dan bikin orang-orang itu tertarik budidaya lobster air tawar ini. Untuk lobster sendiri itu pakannya itu macam-macam, itu ada apa aja ya Mas biasanya? Nah, kita sebenarnya pakan itu sebenarnya ada peletnya juga kan. Semua hewan itu pasti punya pakan buatan. Di lobster ini juga ada namanya pelet, tapi peletnya ini dia peletnya tenggelam. Mungkin kalau ikan kan ngambang tuh, namanya pelet apung. Tapi kalau untuk lobster ini sama halnya seperti pelet udang. Jadi dia tenggelam. Dan juga dia bisa pakai pakan alami juga. Pakan alami itu bisa seperti sayuran itu kecambah, kentang, wortel, ubi-ubian. Itu bisa karena lobster ini sifatnya omnivora, jadi pemakan segala. Kalau dari lobster sendiri itu waktu budidayanya bagaimana? Maksudnya dari mulai perkawinan sampai proses menetasnya telur tuh perlakuannya bagaimana Mas? Jadi gini, lobster air tawar ini bedanya dengan ikan. Jadi lobster air tawar ini nggak butuh perlakuan khusus untuk gimana caranya untuk bertelur. Cukup dijadikan satu wadah, mau pakai bak, kolam terpal, itu nanti dia akan bertelur. Nggak sampai 1 bulan dia sudah akan bertelur. Nah, dari bertelur itu kita harus menyendirikan. Jadi kita ambil yang betina lagi gendong telur, kita sendirikan di satu wadah, tunggu sekitar 30 sampai 40 hari, itu sudah akan menetas dengan sendirinya. Nanti setelah itu kita baru akan ajarkan untuk pemeliharaan burayaknya.
Kemudian untuk lobster air tawar sendiri itu untuk pasarnya bagaimana ya Mas? Cakupannya itu? Ya kembali lagi sekarang ya. Jadi pasarnya ini untuk saat ini sangat banyak sekali. Sedangkan produksinya yang sangat minim. Karena sekarang sudah masuk ke kebutuhan. Jadi lobster ini sudah masuk ke kebutuhan. Pasarnya yang mintanya sangat banyak, sedangkan kita di saat ini produksinya yang sangat minim. Nah, dari situlah kita gimana caranya untuk menarik orang supaya ayo mari kita beternak dari situ. Nah, kan kalau dari CV Lobster King sendiri itu saya lihat ada kata kemitraannya ya Mas. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan Mas, apa sih kemitraan itu? Oke, jadi kemitraan itu gini, kita akan mencari orang atau ada seseorang yang tertarik tentang budidaya lobster air tawar. Jadi kita di situ namanya kemitraan itu otomatis ada gambaran pasti hasil panen akan ditampung. Nah, itu jelas. Mereka nggak usah bingung untuk hasil panennya nanti dibuang kemana. Jadi kita akan CV King Lobster ini kita akan mengambil hasil panen. Dan yang paling bagusnya juga kita di situ akan membimbing, akan konsultasi mereka bingung cara-caranya selama budidaya. Jadi dari selama budidaya itu kita akan ajarkan semuanya dan terpenting nanti akhir finishnya mereka nggak akan bingung mencari pasar karena kita akan mengambil hasil panen mereka. Sekarang kalau misalnya ada orang yang tertarik ya Mas untuk kirim-kirim nih, untuk jalurnya itu bisa melalui apa saja ya Mas mungkin? Nah, kita cari tahu dulu untuk customer berikutnya atau customernya. Mereka dekat dengan terminal, stasiun atau bandara. Nah, misalnya nih kalau kita kirim pakai via darat itu bisa pakai bis, travel. Nanti mereka mungkin bisa ambil ya di terminal di situ. Jadi ada fungsi untuk pengiriman ada 3, ada jalur darat, udara. Habis itu bisa pakai sistem travel juga. Jadi yang terdekat semungkin biar si mitra itu juga tidak kesulitan untuk mengambil. Kalau yang untuk jalur udara itu kan melalui pesawat ya Mas. Apakah ada prosedur tertentu ya Mas untuk surat-surat? Ada. Jadi kalau via udara itu kita harus ngikutin sesuai dengan SOP BKIPM, ya kan, Balai Karantina Hewan dan Perikanan. Jadi sebelum kita kirim ke kota tujuan, kita harus mengikuti prosedur yang mereka minta, seperti ada karantina hewan. Jadi kita sebelum pengiriman atau 3 hari sebelumnya kita harus mendaftarkan ke BKIPM dengan cara kita membawa sampel. Sampel itu nanti yang mereka ambil untuk uji lab. Jadi dilihat takutnya ada penyakit nih ya kan, penyakit seperti apa. Nah disitulah nanti kalau surat jadi atau bagus lah, positif tidak ada virus atau apa, baru surat itu untuk surat jalan kita kasih ke kargo. Nah ke kargo itu adalah bagian logistik untuk mengirim barang kita. Nah itu nanti kita ada pengecekan dan sebagainya. Jadi nggak kayak yang lainnya hanya masuk ke kantor, packing, kirim, enggak, karena itu udah aturan dari BKIPM. Kalau untuk proses pengiriman sendiri boleh dijelaskan Mas bagaimana packingnya hewannya sendiri? Jadi proses packingnya untuk lobster air tawar ini hampir sama kayak lobster laut ya. Jadi kita proses packing kering, jadi tanpa air. Jadi styrofoam kosong ya, kita masukkan lobster, dan juga ada, kalau mungkin lobster laut kan ada serbuk kayu. Jadi kalau lobster air tawar ini cukup untuk daun-daun basah atau daun kering, seperti daun pisang kering, daun pisang yang basah juga boleh. Tapi packingnya ini harus tetap pakai es batu. Fungsinya es batu itu apa? Untuk membius si lobster itu biar diam dan tidak tengkar atau capit-capitan dengan yang lainnya. Dan juga untuk menyetabilkan suhu di dalam styrofoam itu, karena pengganti oksigen. Kalau nggak ada es batu kan pasti di dalam styrofoam itu kan hangat kan, panas. Nah, itu jadi tanpa air namanya packing kering. Nah, Masnya sendiri kan udah lumayan cukup lama ya dalam budidaya lobster. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas kendala tentang pemeliharaannya bagaimana? Kendalanya itu cukup satu sebenarnya. Kendalanya cuma telaten aja sama orang. Sebenarnya gini, kita sudah ngasih sesuai SOP, apa seperti ini caranya, seperti ini caranya. Kadang berbagai karakter orang yang kita temui, ada yang paham, ada yang enggak. Kendalanya mungkin mereka untuk ngatur waktu sangat sulit, padahal lobster ini tidak 24 jam
dipantau, dijaga. Kemungkinan contohnya nih ngasih makan kita bilang jangan terlalu banyak, akhirnya si mitra itu lupa ngasih banyak, itu kendala airnya mati semua karena pengaruh airnya kotor. Intinya telaten aja sih, makanya kan budidaya itu harus orang itu harus senang dulu, harus istilahnya tertarik dulu lah. Nah, untuk yang tadi kan kendala dalam budidayanya, Mas. Kalau kendala dalam pemasarannya sendiri, kesulitannya apa ya, Mas, selama ini? Ya. Kebanyakan. Jadi kesulitannya gini, untuk pasar ini kebanyakan pasar itu minta kuantiti banyak, sedangkan kita minta kuantiti yang punyanya stoknya yang sedikit. Jadi pasar kadang nggak mau. Jadi misalnya nih, pasar mintanya 100 kilo dalam per hari, kita cuma punya 30 kilo. Nah itu yang kadang pasar itu nggak mau. Nggak mungkin kan pasar itu ngambilnya cuma sedikit, karena dia harus memasarkan atau harus konsumen juga penuh dengan perencanaan habis berapa kilo dalam per hari. Nah disitulah timbul kendala untuk pemasaran di kita. Nah jadi makanya yang kembali lagi yang ke tadi, kita harus memperbanyak. Ayo mari kita budidaya lobster air tawar karena peluang yang sangat bagus. Nah, mungkin untuk budidaya lobster sendiri udah cukup jelas dari Mas Teguh sendiri, dan untuk kendala dan solusi sudah ada. Nah, mungkin apa sih, Mas, harapan dan rencana kedepannya itu bagaimana untuk budidaya ini sendiri? Jadi rencana kedepannya itu banyak orang yang beternak lobster air tawar. Jadi emang sekarang ini kembali lagi kita untuk pasar ekspor sudah ada. Jadi ayo perbanyak orang-orang. Jadi saya pikir nanti kedepannya itu banyak orang yang ternak lobster air tawar. Jadi satu rumah itu dia ada ternak lobster air tawar. Nah disitulah. Jadi nggak harus mereka berpikiran modal yang mahal. Pokoknya tujuan saya nanti banyak orang yang ternak lobster air tawar. Dan juga jangan kaget nanti kedepannya pasar itu nggak harus depot atau restoran aja, tapi mungkin ada penyetan lobster ya kan, nanti dia akan masuk situ rencana kedepannya saya. Jadi gabung sama penyetan lele, jadi ada penyetan lobster di pinggir-pinggir kaki lima, jadi semua orang bisa makan lobster air tawar. Ya, mungkin sekian bincang dengan Mas Teguh mengenai budidaya lobster pada CV King Lobster sendiri. Sudah banyak ilmu yang kita dapat dari Mas Teguh sendiri. Terima kasih banyak untuk Mas Teguh selaku owner dari CV King Lobster sendiri. Semoga usahanya semakin berkembang dan semakin maju dan dikenal oleh masyarakat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, baru saja telah kita pelajari mengenai sistem budidaya lobster air tawar di CV King Lobster Surabaya. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Untuk apabila teman-teman sekian dapat memiliki minat untuk budidaya lobster, dapat mengunjungi CV King Lobster Surabaya. Untuk alamatnya akan saya cantumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.